Hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. And I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Halo teman bergurau. Halo. Hai. Akhirnya ya kita kembali lagi ada pada Betul PSBB banget. Jilid 2 pastinya. Dan kembali juga ke podcast kita yang episode terbaru pastinya ya, Da. Dan di season 2 ya. Iya, betul Bang. Jadi senang banget nih kita hari ini udah kedatangan, kita akan ngajak ngobrol bintang tamu kita yang pernah menjadi anak rantau juga. Jadi kita akan cerita dan kita akan kulik seberapa seru perjalanan rantaunya dan perjuangan mereka di sana ya, Nat ya. Pastinya, karena setiap orang anak rantau itu pasti punya cerita-cerita, baik itu cerita yang sedih ataupun cerita yang inspiring. Nah, itu pasti bagus banget buat di-share. Oke, kalau begitu kita mulai saja podcast Waktunya Bergurau. Kita langsung aja kenalkan bintang tamu kita gimana, Da? Karena bintang tamu kita sebenarnya dia itu seorang perempuan hebat, bisa gue bilang. Karena intinya adalah dia dulu udah pernah kerja di salah satu FMCG terbesar di dunia, bahkan di Singapura, terus sempat ke Vietnam juga. Tapi at the end of the day, dia balik ke Indonesia dan akhirnya dia membuat bisnis sendiri. Wah, itu kayaknya seru banget untuk kita tanya-tanya sih hari ini ya, Nat ya. Pastinya dong, udah gak sabar kan? Kita langsung aja ya kenalin. Eci, halo Eci. Halo Nin, halo Manda. Halo, Eci apa kabar Ci? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita sempat-sempatkan untuk ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kita mau nanya-nanya sih soal ceritanya Eci. Waktu tadi sempat cerita kan, sempat kerja di Singapura dan Vietnam, lalu balik ke Indonesia, dan kita pengen tahu dengar sedikit aja ceritanya sih Ci, buat teman-teman bergurau nih Ci. Oke, highlight-nya aja lah ya. Boleh. Jadi kebetulan abis tahun 2009 itu, kebetulan abis selesai kuliah, aku tuh ikutan kayak program manajemen trainee gitu. Nah, jadi itu tuh waktu itu di Unilever, ya memang FMCG salah satu yang paling besar lah di dunia gitu ya. Nah, jadi aku itu ikutan MT-nya itu untuk ngambil program marketing. Nah, ternyata pada saat yang bersamaan, sesudah selesai seleksinya, ternyata si Unilever ini juga punya program semacam MT tapi untuk globally gitu. Jadi pas keterima itu akhirnya kita nggak ditawarin untuk kerja di Indonesia, tapi langsung diberikan exposure untuk menjadi mereka nyebutnya sih semacam global graduate trainee gitu. Nah, jadi stint pertamanya itu adalah di Singapura. Jadi kayak local hire-nya Singapura gitu. Kenapa di Singapura? Karena sebenarnya role-nya juga kayak role regional gitu loh. Jadi kalau FMCG gitu kan biasanya mereka punya global team, regional team, lalu ada local team yang di negara-negara. Nah, karena Indonesia ini adalah salah satu market yang paling besar juga buat si Unilever, jadi waktu itu mereka sengaja ngambil marketer dari Indonesia buat buat membawa suara customer insight dari Indonesia itu juga supaya ke negara-negara yang lainnya itu ya. Lebih didengerin sama tim global, tim regional gitu. Jadi emang tahu pas lagi daftar tuh emang kalau posisi itu akan ditempatkan di Singapura. Nggak tahu nih, karena itu tuh kayak coincidence aja waktunya gitu. Terus habis dari Singapura lanjut ke Vietnam, itu total. Iya, jadi karena gini sebenarnya, karena role-nya adalah marketing, jadi ada beberapa bidang kayak beberapa aspek dari FMCG itu sendiri yang perlu kita mengerti gitu sebagai seorang marketer. Makanya dapat pertama exposure untuk brand development itu di Singapura, lalu perlu belajar customer and marketing yang langsung di sales
Nah, itu di Indonesia. Habis itu sesudah ditempatin di Indonesia, diberikan juga exposure untuk merasakan local market yang berbeda gitu. Nah, makanya waktu itu sempat ke Vietnam tuh 6 bulan. Baru habis itu balik ke Singapura sekitar 3 tahun ya. Jadi totalnya 3 tahun tuh ya di Singapura, Vietnam tuh totalnya 3 tahun. 3 tahun lebih lah sampai selesainya, tapi enggak. 3 tahun lah, sekitar 3 tahun. Lalu memutuskan untuk pulang ke Indonesia nih kan setelah 3 tahun di sana nih ya, Ci ya. Betul Alasannya apa sih, sekali. Ci? Kenapa memutuskan untuk balik ke Indonesia? Karena kan mungkin karir lo bisa jauh lebih iya nggak sih kayak Betul sih. Iya, dan kesempatannya apalagi pasti akan lebih besar kan? Iya, dan apalagi udah FMCG terbesar, terus udah 3 tahun juga udah memulai, nah pasti ada satu motivasi kuat banget tuh sampai Karena waktu itu gue bucin sih. Oh, oke. Itu penting. Oke, guys. Itu Alasannya Cuman karena waktu itu, itu guys. belum ada istilah bucin ya. Belum. Baru sekarang setelah drakor ya. Jadi ceritanya Oke. waktu gue ditempatin di Jakarta itu, ya kan, ketemulah dengan seseorang, Oke. Nah, Iya. terus akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Nah, ternyata, jadi waktu itu gue juga sempet nih minta pindahin kayak sejenis transfer lah dari Unilever Asia menuju Unilever Indonesia kalau bisa gitu. Nah, tapi ternyata tidak segampang itu gitu, karena walaupun sama organisasinya, tapi kan namanya beda negara, jadi kita tetap harus ngikut prosedurnya gitu, prosedur lagi ya. HR. Jadi sama aja sebenarnya kalau lo mau pindah ya lo harus interview lagi gitu-gitu. Iya. Dan kalau misalkan menunggu posisi, kebetulan waktu itu semuanya penuh, jadi kayak katanya harus nunggu 2 tahun. Ya udah, akhirnya gue kayak jadi memutuskan cabut aja ya, gitu ya. Ini dulu deh, karena gue lagi bucin gitu. Berarti tapi bucin dulu nikah, terus akhirnya kamu balik, atau kamu balik dulu terus akhirnya kamu nikah? Jadi kita sempat LDR dulu ya. 6 bulan. Oke. Sempat LDR dulu, baru akhirnya memutuskan untuk balik. Karena sebenarnya tadinya juga suami gue kayak mau apply untuk S2 di sana, tapi ternyata enggak ke situ jalannya gitu. Ya. Tapi berarti jadi enggak jadi gitu. Dan sekarang akhirnya punya sampai akhirnya ada brand Amara, itu apakah langsung setelah balik dari ya misalnya kamu memutuskan untuk Indonesia, terus akhirnya kamu resign, terus akhirnya pindah ke apa sih, bikin brand si Amara ini, atau gimana? Sebenarnya sih kalau waktu pulang dari Singapura itu belum kepikiran untuk langsung brand brand fashion itu belum kepikiran. Tapi untuk bikin brand itu udah kepikiran gitu. Karena balik lagi kerjaannya dulu di marketing pasti ya larinya ke situ juga kan gitu. Nah, cuman soal fashion atau enggak, tadinya udah kepikiran untuk berbisnis dan salah satunya adalah bikin brand. Dari dulu tuh kayak gue memvisualisasikan diri gue tuh emang sebenarnya bukan sebagai wanita kantoran sampai seumur hidup gitu, tapi memang kalaupun misalkan gue ngantor itu mungkin sampai beberapa tahun sesudah gue menikah, tapi sesudah itu gue memang melihat diri gue sebenarnya lebih ke pengusaha gitu, bukan ke pekerja kantoran gitu. Oke. Itu perlu di highlight sih, bener. Karena lu udah tahu tujuan lo, jadi lu lebih fokus kali ya untuk menentukan langkah lu seperti apa gitu. Tapi kenapa fashion yang diambil, Ci? Apa mungkin lo udah suka sama fashion, atau mungkin lu punya keahlian apa gitu? Kenapa fashion? Sebenarnya sih gini. Kebetulan waktu itu juga abis gue lahiran itu gue pakai kerudung kan. Nah, jadi kayak ketemu momennya itu emang pas klik gitu. Jadi gue bikin hijab. Nah, si hijabnya ini tapi bukan hijab kayak yang mainstream, yang biasa lah gitu. Jadi intinya bikin hijab tapi sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Dan kebetulan memang bisnis printed
pattern itu mulai naik daun saat itu gitu. Jadi kayak ya gue tap into that opportunity first lah gitu. Nah, dan memang ternyata growth-nya itu paling besar ternyata dari situ. Pada saat yang bersamaan memang bisnis fashion muslim di Indonesia itu memang kayak lagi rising banget. Jadi memang pada saat yang bersamaan banyak fashion designer muda, terus juga banyak brand-brand baru, terus kayak supplier itu mulai kayak menunjukkan dirinya sehingga gampang dicari gitu loh. Jadi memang apa ya? Jadi kayak semuanya itu clap in together sehingga gampang buat gue juga mulai memikirkan apa nih, ini mau bikin apa gitu-gitu. Nah, dan pada saat yang bersamaan sih gue juga mikir gini, tapi gini, apa ya? Gue bukan fashion designer. Jadi jadi treatmentnya itu beda gitu. Jadi karena gue fokus di produk, jadi bukan di nama fashion designernya gitu. Bukan di brandnya. Jadi kita memang membesarkan namanya si Amara ini, bukan kayak misalkan jadi brand namanya Isi Surya Budi gitu, enggak gitu. Nah jadi memang ini tuh treatmentnya adalah sebagai mass product, mengawinkan knowledge dari sana dengan sentuhan mungkin gue dapet apa ya sari-sarinya ilmu dari si Unilever dulu itu. Jadi gue pakai beberapa approach itu untuk ke dunia fashion ini gitu. Oke. Berarti tetap ada ya Ci ya, maksudnya setelah ya dengan 3 tahun pengalaman kerja di luar negeri itu dan di FMCG sampai akhirnya kamu bikin brand Amara, itu berarti ada pola pikir atau setidaknya cara pikir yang kamu pakai juga gitu, kamu terapkan pas lagi di Amara gitu ya Ci ya? Ada banget, terutama dalam ngertiin konsumen ya. Jadi sebenarnya sih intinya sih kalau gue mikirnya gini, kita mau jualan apapun, memang quality-nya harus comes first gitu. Jadi kalau misalkan udah kualitasnya orang oke, nyaman, orang sebenarnya mau bayar berapa aja gitu. Nah, cuman selain itu, ini juga, jadi apa ya, personality dari brandnya itu sendiri harus jelas gitu. Jadi mau masuk di segmen mana dan cara berkomunikasinya seperti apa, itu kan kita yang ngatur sebagai owner of the brand gitu. Dan itu sih yang salah satu hal yang gue jaga gitu. Jadi kayak misalkan kita pilih model atau pilih campaign juga bukan yang ngasal aja gitu. Jadi selalu dalam setiap koleksi itu juga kita ada ceritanya gitu. Terus juga foto-foto yang kita tampilkan juga, misalkan Amara itu adalah brand yang elegan, personality-nya itu adalah wanita yang modern, yang kayak urban modern, usia 25 sampai 35 tahun, tapi yang elegan, sehingga cara berkomunikasi kita juga seperti itu gitu. Betul. Nah, setuju. cuma nah, terus gini juga, itu dari sisi apa ya, personality of the brand-nya. Jadi dari segi brand-nya sendiri. Terus dari segi apa ya, sales-nya juga. Salah satu hal yang gue pelajarin dulu adalah begitu kuatnya kekuatan dari satu brand kalau kita bisa membangun jaringan reseller. Dan itu sih termasuk salah satu yang lagi gue kejarin sih saat ini, sekarang ini. Jadi kayak Amara itu udah lumayan banyak resellernya. Jadi memang salah satu targetnya itu adalah ini reseller di setiap provinsi gitu, Nin. Nah, kalau sekarang ini kayak dari semua provinsi mungkin hampir berapa persen ya, sekitar 60% lah udah menjual produk kita gitu. Wow. Nah, jadi kayak tapi ada beberapa provinsi yang saturated banget di situ gitu, kayak resellernya itu penuh di situ gitu. Makanya itu tuh yang lagi kita jagain sekarang, jangan sampai terlalu banyak reseller di satu provinsi, karena itu juga nggak bagus kan, bisa bikin perang harga dan sebagainya gitulah. Persaingannya ya benar. Ya, jadi bisa jadi sebenarnya bisnis gue sekarang bisnis fashion, tapi sebenarnya ya ilmunya, dasarnya untuk melakukan itu semua sebenarnya banyak banget dari yang Unilever dulu.
Oh wow, Wah, oke. Ini kayak seru lagi sih. ini apa branding 101 gitu ya, Dak? Seru. Tapi gue Mm-mm. juga penasaran nih, Ci. Waktu Mm-mm. pertama kali bikin Amara kan mungkin untuk Mm-mm. orang yang mau memulai bisnis baru ya. Pasti Mm-mm. kan kita Mm-mm. nggak mungkin yang tidak menemukan yang namanya titik kegagalan atau bukan kegagalan, lebih ke arah tantangan Mm-mm. kali ya. Iya. Lebih ke arah Mm-mm. tantangan di mana kita jadi mikir bahwa ini bener nggak sih bisnisnya buat yang gue bangun ini tepat buat gue uh, atau apa ya, banyak hal yang bisa bikin kita jadi demotivasi lah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Seorang Eci Ya, ngadepin itu seperti apa sih, Ci, waktu bangun awal si Amara ini? sebenarnya sih gini, kalau kalau demotivated sih kayaknya semoga jauh lah ya dari kata-kata itu gitu kan. Ya, Tapi sebenarnya gini, gue sih merasa bahwa ada kebutuhan gue di bisnis ini sebagai apa ya, kebutuhan aktualisasi diri gitu loh. Mm-mm. Jadi itu satu hal yang membuat gue juga berusaha untuk selalu membalanskan kehidupan gue sebagai yang punya usaha dengan sebagai ibu di rumah gitu. Iya. Karena gini, kita terbiasa bekerja zaman dulu memakai pikiran kita untuk menjadi kreatif, terus aktif setiap hari, yang ngitung, yang mikirin Hmm. konsep gitu. Nah, Mm. itu tuh kalau lo langsung berhenti, itu tuh akan apa ya? Stres kali ya. Jadi Iya. stres. Iya Mm-mm. betul, Mm-mm. jadi Ya. stres. Kita bisa depresi, serius. Nah, Mm-mm. Hmm. jadi, kalau buat gua Amara ini adalah, sesuatu yang membuat gua balance gitu, karena Hmm. in the end of the day gua harus tetap melakukan sesuatu. Selain itu memang menghasilkan, materi, tapi juga Hmm. kayak bentuk aktualisasi diri gua gitu. Nah, Mm. itu salah satu yang bikin sebenarnya, dan sama aja jadi treatment-nya gitu. Kalau kita kerja kan ya memang ada tantangannya gitu. Iya. Ya. Cuman gue nggak pernah menganggap kalau abis ada masalah terus lalu jadi udahan gitu, enggak, karena Ya, memang ya, itu ya, tadi yang gue ya. bilang, karena memang ada kebutuhan gue untuk selalu Betul. berkarya di situ gitu. Nah, Iya, iya, iya. sebenarnya sih Nice. kalau zaman awal-awal dulu gue Mm-mm. lebih merasa banyak masalahnya itu masalah-masalah kayak teknis gitulah, kayak Mm. misalnya Hmm. nih kita mau cari supplier baru, pastinya lo sebagai pengusaha lo pasti memikirkan bagaimana untuk menghasilkan margin yang lebih bagus ya kan. Iya, Ya. Nah, pastinya. Mm-mm. termasuk salah satunya adalah dengan mencari supplier baru. Jadi Hmm. mungkin kalau dulu di FMCG itu ya orang-orang supply chain lah yang mencari supplier gitu. Ya. Nah, kalau kita Hmm. itu sebenarnya kalau kita pengusaha beneran kita yang ngerjain, Harus kita turun sendiri cari ya. turun Iya. sendiri, terus kita cari supplier baru. Dan kalau waktu itu sih sempet yang kayak apa sih, ada beberapa hal kayak misalkan dia udah Mm-mm. ngasih Hmm. sampel ke Ya. kita, sampel warna, tapi sampelnya kecil, sampel ukuran Ya. kecil, padahal bahan printnya itu untuk dijadikan baju gitu. Nah, kita Mm. udah approve dong warnanya, ternyata sesudah di print banyak, udah ribuan meter gitu, sesudah barangnya jadi, ternyata dia barangnya ini tidak bisa dijahit. Kenapa? Karena ternyata dia mengeprintnya itu berlawanan dengan arah serat Aduh. kain gitu. Jadi Wow. kayak Ya, 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 ya. hal-hal seperti itu tuh yang Iya, gue iya. juga sebenarnya bukan ahli perkainan ya gitu, Iya, iya. pertekstilan, tapi Hmm. hal-hal yang tidak bisa dihindarkan. Nah, kalau kayak gitu kan karena kita udah approve awalnya, Mm-mm. jadinya kita nggak bisa klaim gitu. Jadi ya itu Ya. jadi kayak modal yang mandek di situ. Nah, beberapa hal kayak gitu, tapi ternyata buat gue sih jadi kayak apa sih, ruang untuk kita jadi kreatif sih, bikin apa ya dari sini gitu. Nah, akhirnya Ya, ya, ya. si bahannya itu Iya. kan Hmm. bahannya kan printed gitu kan. Mm-mm. Bahannya itu akhirnya dibuat menjadi new normal hampers nih sekarang. Luar Jadi Wah, ada kan. ada pouchnya, ada Mm-mm. maskernya, terus ada Mm. kerudungnya di dalamnya, terus ada apa ya, ada sajadahnya. Jadi kayak bahannya itu, setiap meterannya itu kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Hmm. Nah, itu yang diproduktifkan menjadi apa? Menjadi new normal hampers ini. Hampers Kenapa tadi ya. sebenarnya? Karena kalau dia dijadikan baju, dia nggak akan bisa. Karena apa? Karena dia Yes. melawan serat, dia akan nggak nyaman gitu Mm-mm. dipakainya. Tapi kalau Mm-mm. dijadikan masker doang, ya
nggak apa-apa karena arah jahitnya nggak harus searah dengan arah badan kita gitu loh. Gitu Oke, wow. contohnya. Berarti kalau tadi nggak salah kan tidak menciptakan produk baru ya, berarti bahwa memang setiap masalah, setiap tantangan tuh pasti punya side positif kalau kita bisa lebih kreatif kali ya, Ci ya. Iya, memang itulah kayaknya salah satu intinya jadi pengusaha juga kayak gitu, memang harus Siap. selalu kreatif dalam apa ya, dalam semua Dalam aspek. segala menyikapi keadaan ya. semua. Iya, Benar, lo mau bisa memperbaiki dilihat ya. margin, iya, Betul. memperbaiki margin malah buntung gitu, tapi ternyata di balik kebuntungan itu tinggal nunggu waktunya aja nih, lo bisa menjadikan Benar. sesuatu yang lain dari situ, gitu. Luar Wah, biasa. seru. Berarti brand Amara ini tuh udah berapa tahun, Ci? Kalau sampai Sebenarnya sih kalau registered-nya itu, yang formally-nya itu baru 2015, 5 tahunan ya. Wah. Tapi kalau kalau yang official jadi company itu baru tahun ini, jadi PT. Oke. Saya berarti 5 tahun ini kan kayak tadi cerita kamu itu mungkin hanya satu dari beribu-ribu banyak masalah-masalah yang sebenarnya bisa terjadi kan, Ci? Benar. Dan pasti apalagi kamu harus ngebalancein dengan menjadi ibu di rumah, apalagi kan tahun ini anak-anak pada school from home, itu aku kayak ngebayangin aja pasti hektik banget sih. Benar. Kamu tuh kayak Gimana 24 bagi jam. waktunya gitu ya. 24 jam tuh pasti nggak cukup gitu. Tapi sekarang Nggak Amara cukup. udah punya banyak resource juga ya, Ci ya, dan udah punya toko kan ya, nggak online aja kan ya. Offline itu kan juga perlu buat kita, selain buat branding juga buat menunjukkan pada reseller kita kalau kita serius gitu. Jadi, Setuju. jadi memang toko itu penting. Terus juga untuk kayak pendaftaran usaha gitu kan emang harus ada alamat Harus butuh ya. ada Oke. makanya memang perlulah gitu. Nah, kalau misalkan apa, tahun ini tuh juga sebenarnya banyak yang mulai minta franchise gitu loh, Nin. Iya. Jadi mulai banyak berdatangan request itu, jadi makanya kita juga udah bikinin secara official PT-nya, jadi secara hukum udah sah gitu kan, makanya supaya nanti kita juga bisa merumuskan kerjasamanya yang bagus, yang legal, yang menguntungkan lah sama franchise-nya Amara ke depan. Cuman ternyata karena corona nih, karena corona jadi kayak ya oke lah tahun depan gitu. Tapi ya in the meantime kita developing ininya sekarang, brand guideline-nya gitu-gitulah. Ya, dalam waktu dekat kita bisa lihat Amara di seluruh Indonesia atau mungkin di luar negeri bisa juga ya, Ci ya. Amin. Siapa tahu di Singapura ya, Ci. Doain ya. Bener dong. Di Marina Bay Sands gitu ya nih. Ya dong, di Marina Bay Sands pastinya. Amin. Ya, namanya harus mimpi kan harus unlimited ya pastinya. Amin. Nah, berarti kan sekarang tuh Amara udah cukup besar dengan resource cukup banyak juga pasti ya, Ci ya. Aku yakin kamu ngelakuin sendiri itu semua. Kalau ada lah, masa ngelakuin semua bisa nggak waras gue. Kebayang sih, apalagi anak-anak ini lagi kan school from home. Sebenarnya kalau untuk resource udah lumayan terhandle, cuman tetap aja namanya kalau kita butuh berkembang, kita kan pasti butuh lebih banyak orang gitu. Nah, ada beberapa rencana sih yang sebenarnya gue juga belum bisa kasih tahu gitu. Jadi tapi memang kedepannya banyak nambah resource baru yang memang perlu ditambah karena memang kita serius mau berkembang dan mau menuju Amara di setiap provinsi itu tadi gitu. Nah, kita doakan semoga ini lancar-lancar semua dan amin. Segera terrealisasi ya, rencana-rencananya segera terrealisasi nih. Tapi benar-benar gue tuh sangat mensupport sih hal-hal kayak gini karena kan di tengah pandemi kayak gini kayaknya lapangan kerja ini sangat dibutuhkan buat orang-orang yang bener nggak sih? Jadi kayak sangat excited gitu kalau nggak dengar ada ada kayak usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja yang lumayan banyak tuh untuk mengcover ini kan sangat membantu nih di kondisi sekarang. Betul banget.
Nah, tapi Ci, gue penasaran deh, Mm-mm. selama 5 tahun kemarin ya, ketika Mm-mm. menghadapi ups and downs-nya itu, apa kamu pernah Mm-mm. sempet ada di titik di mana kamu mikir, duh kayaknya udah deh, gue harusnya balik aja deh kerja. Pernah nggak sih? Kerja Atau kamu kantoran lagi gitu ya. kerja kantoran Hmm. lagi, atau kamu mikir, duh, gue harusnya balik lagi deh ke Singapura, gue kerja di Singapura ya kayak kangen Waduh. ke luar negeri lagi gitu, jadi anak rantau lagi. Pernah nggak sih, Ci? Itu kayaknya Anin curhat. Iya. Pertanyaan jebakannya, Baru Anin. gue juga mau ngomong gitu. Kayaknya ini pertanyaan balik lagi ke Anin aja deh harusnya. Dan gue Kayak pengen tahu kalau menurut banyak gue ini nih. bagaimana. Oke, jadi sebenarnya gini, Mm-mm. lo bisa berubah ke satu stage yang berbeda kalau itu lebih baik. Nah, kalau gue melihat stage gue sekarang ini sudah lebih baik daripada yang dulu. Dari segala aspek, dari segala percintaan, dari segala Iyalah. pekerjaan, dari segala materi yang sekarang udah jauh lebih bagus gitu. Walaupun sekarang dibayarnya dengan rupiah, bukan dengan dolar, Dolar. tapi insya Allah sih apa ya, ada kebahagiaan tersendiri pas lo bisa menggaji orang-orang dan mereka memang beneran menggantungkan hidupnya sama kita gitu loh, Nin. Jadi gue tidak pernah merasa bahwa ini satu hal yang salah gitu. Paling yang perlu, yang kadang-kadang gue masih pikirin itu adalah kayaknya sih sekarang ini, kalau selama ini kan gue pace-nya itu kan beneran yang nyantai gitu kan. Cuman kayak sekarang gue mulai berpikir untuk lebih agresif kali ya gitu. Karena seiring dengan kita menjadi badan hukum, udah harus bayar pajak yang gitu-gitu kan. Betul. Dan udah mulai mikirin segala beberapa perintilan-perintilan yang tadinya kita tidak pikirkan gitu. Jadi termasuk mungkin di dalamnya adalah mikirin lagi-lagi bagaimana upgrade margin, gimana memperluas penetrasi pasar nih ke seluruh Indonesia ini dulu, terus juga mungkin suatu saat bikin pabriknya sendiri gitu, amin gitu. Jadi ya memang ini sih memang ya itu sih, karena kalau lo mau berkembang lo pasti untuk menuju lo menjadi memperbaikin margin ya mungkin lo bisa bergerak ke industri hulunya gitu. Makanya udah kepikiran lah beberapa hal gitu, dan seiring dengan nambahnya orangnya nanti insya Allah bisa gitu. Cuman ya inilah menunggu nunggu corona ini nih baru take action. tapi ya itu tadi. Tapi sebenarnya menurut gue juga corona ini tuh bikin kita tuh jadi kreatif satu. Dan di sini tuh kelihatan loh kita tuh sebenarnya sebagai pengusaha itu memang jadi kelihatan kita harus bisa membaca apa yang lebih dibutuhkan pasar saat ini gitu. Jadi memang kita tuh memang harus memberikan apa yang dibutuhkan daripada apa yang pengen kita berikan gitu. Jadi daripada memaksakan gua untuk jualan baju print atau berjualan kerudung print saat ini, yang kita lakukan adalah memberikan atau melaunching produk-produk yang memang lebih dibutuhkan sama customer saat ini, ya kayak misalkan masker gitu. Dan bikin maskernya pun kita nggak sembarangan, jadi kita bikin maskernya itu bisa yang sampai revisi 5 kali, dari jahitannya, dari kenyamanannya, dari ganti bahan gitu. Bahannya, betul. Karena kita benar-benar pengen masker yang nyaman dan protektif gitu. Dan Amara tidak pernah mengeluarkan masker scuba karena memang dari awal kita tahu tingkat efektifnya sangat rendah gitu. Iya, memang gitulah. Jadi memang ada faktor di mana kita juga harus bisa mengedukasi konsumen sebenarnya kan. Gitu. Jadi ya lumayan inilah, seru kok. Seru ya, seru banget. Makanya dengar ceritanya seru nih.
Jadi ini deh, karena kalau kita ngomongin ini kayaknya akan lebih panjang lagi nih ya Ci ya. Jadi kita Banget. mungkin harus menyudahi dulu nih Ci Betul. obrolan Siap. kita di episode kali ini. Nanti kita akan lanjut di episode berikutnya dan dengan cerita Amara akan buka cabang di sini. Nanti kita cerita lagi ya Ci ya. Pastinya dong ya, Siap, Ci. siap, siap. Tapi boleh nggak sih Ci Gue, untuk menutup episode ini nih Ci, kita boleh nggak sih share ke teman bergurau Ci tentang tips and triknya dari seorang Eci untuk teman bergurau kalau punya keinginan untuk bisnis sendiri atau buka bisnis usaha baru gitu ya. Ada nggak sih tipsnya dari seorang Eci yang mungkin bisa di-share ke teman bergurau, Ci? Oke, jadi yang pertama mungkin kalau kita mau mulai bisnis, sebenarnya kita harus lihat dulu jangka panjangnya kita mau bawa bisnis itu kemana gitu. Jadi dalam jangka panjang kalau kita mau survive, kita pasti pengen melakukan sesuatu yang kita suka, ya kan? Nah, supaya kita bisa melakukannya dalam jangka panjang, menuju visi kita tadi, ya kita harus melakukan sesuatu yang kita suka. Jadi kalau misalkan Anin nih, Anin misalkan pengen punya bisnis, terus Anin melihat, aduh sebenarnya aku tuh sukanya apa ya? Jadi sebenarnya kita juga bisa ngeliat dari hobi atau dari sesuatu yang relevan, yang sangat relevan kepada diri kita sehari-hari gitu. Jadi kayak misalkan gue pakai kerudung, ya gue pakai kerudung, gue ada kebutuhan untuk memakai kerudung yang stylish dan oke setiap hari, sehingga gue juga merasa apa yang gue lakukan itu beneficial buat gue gitu. Jadi itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan ada up and down itu ya biasalah dalam bisnis. Tapi ya itu tadi, balik lagi ke goal lo yang awal tadi. Lo mau berbisnis itu buat apa? Ya kalau buat gue tadinya ya itu juga salah satu bentuk aktualisasi diri gue gitu. Jadi memang apa ya? Memang itu sesuatu yang memang harus gue lakukan gitu. Terus juga mungkin tips yang ketiga, jangan dipikirin terlalu lama. Mulai aja dulu. Nah, itu yang paling penting. Eksekusi tuh ya, pastinya ya. Eksekusi. Kayaknya eksekusi itu paling penting. Karena apa? Karena kalau kita nggak mulai-mulai, semua ide kita tuh ada di pikiran. Tiba-tiba nanti orang lain udah bikin duluan. Udah duluan betul ya? Banget, Ci. Betul. Ya, betul banget. Bener banget. Betul. Karena emang dari pengalaman, kadang kita kayak, aduh pengen ini, terus akhirnya kayak yang di pikiran doang, akhirnya nggak lanjut. Iya. Ini sebenarnya masih pengen banyak lagi kita belajar ya, Daya, tentang branding, tentang marketing, tentang building branding, tapi mungkin nanti di episode selanjutnya ketika Amara nanti ada di beberapa provinsi di Indonesia. Pastinya ya, Ci ya. Oke. Kalau begitu, terima kasih. Doain ya. Amin. Nah, itu dia teman bergurau, sedikit cerita tentang Eci, tentang perjalanan rantaunya dia, tentang perjuangannya, dan sampai tentang ceritanya dia dalam memulai usaha barunya dalam membentuk Amara. Itu seru banget ya, Nat? Iya, panjang banget ya perjalanannya. Udah sampai ke Singapura, sampai ke Vietnam, terus akhirnya memutuskan balik ke Indonesia karena kebucinan, dan ternyata kebucinan itu memberikan suatu opportunity lagi ternyata, malah menjadikan dia kreatif dan mikir kayak, wah gue harus bikin brand, dan karena dia jadi seorang ibu juga gitu kan, supaya dia tetap bisa mengaktualisasi diri. Jadi teman bergurau ini benar-benar pesan positif banget bahwa di keadaan yang sempit banadi keadaan yang benar-benar lagi super down, sebenarnya kita bisa mencari sisi positifnya selalu. Betul ya, Dak ya? Betul banget. Karena tadi dari cerita Eci sendiri kan tadi Eci sempat cerita ya bahwa di balik kegagalan, di balik kesalahan tuh pasti ada side positif yang bisa kita temuin kalau kita bisa lebih kreatif. Dan mungkin kayak gitu juga dengan cara itu kita juga bisa menyikapi masa pandemi kayak sekarang ini, Nat. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa menjalaninya dengan positif ke depannya, Nat ya. Pastinya. Oke, teman bergurau. Terima kasih. Siap, kalau gitu kita sudahi dulu episode kita hari ini. Terima kasih untuk teman bergurau. Dan jangan lupa saksikan terus ya, Nat, dan dengerin terus podcast Waktunya Bergurau, bisa dari Spotify dan juga di YouTube channel kita di podcast Waktunya Bergurau. Ya, betul sekali.
Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di episode-episode yang terus menginspirasi. Anindya Siregar. Amanda Pohan. Dan jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy, Bye. guys. Bye-bye. Bye.